Dameni debata nasumurung sian saluhut naroha imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madita saluna. Amang inang hujahama nagabejamita dihita di bagasan parsarata sadarion sian sada Korin bidu sada ayat 4 sahatu ayat sia. Sada Korin bidu sada ayat 4 sahatu ayat sia songonom madidok. Madok moliate doau toktong di debataku sialah hamu. Marningot asini rohani debata naung nilehonna Tuhamu di bagasan Kristus Yesus. Ai naung gabe mamora dohamu di bagasan ibana di saluhut nai di sadok hatai nang disude pangatusion. Ai naung dipahot doham ai naung dipahot do dihamu panidangion nataringot tu Kristusi. Asadada nahurangak kamu di nasaragam ni basa-basa ni debata. Namai-mai manamahamu di hapapatar ni Tuhatta Yesus Kristus. Pahoton ni ido hamu rodi ujung. Gabe sohasurahan diaka ari ni Tuhatta Yesus Kristusi. Haposado debata nang majo hamu tu parsauran dohot anakna Yesus Kristus Tuhattai. Disima saatna. Amang inang adorang so tapabagas turpuk jamita di bagasas sadarion upat orang majo sautik taringot tu Huria Korinon, Huria Korintus. Ini Korintus ini sebuah kota yang dahsyat kemajuannya, dahsyat kekayaannya, dan dahsyat juga pengetahuan orang-orang di dalamnya. Jadi orang-orang Korintus ini orang-orang yang kaya dan orang-orang yang cerdas, pintar. Mengapa? Karena di Korintus itu pada saat itu transaksi ekonomi pusatnya terjadi di sana. Sehingga mengikuti juga transaksi parbinotoan manang intelektual pe di si mualna. Jadi orang-orang pintar, orang-orang terpelajar banyak di sana dan orang-orang kaya juga ada di sana. Roma si Paulus tu Huria Korin, ada orang so di surat ibana suraton, aka halak si songonima dia dopi bana. Orang kaya dan orang pintar. Paulus datang mendirikan jemaat Tuhan di situ dan disebutlah namanya Jemaat Korintus. Aledung jongjong huriai dan sadia leleng ikobor hat mana. Dia tidak bisa bersama-sama jemaat itu selalu. Karena sesuatu hal dia pergi meninggalkan kota Korintus dan kota Korintus berkembang keimanannya berdasarkan apa yang sudah Paulus tinggalkan dan ajarkan kepada mereka. Alai hebat do Tuhatta dang peborhat si Paulus. Ale di paloas do muse panurirang nasing masuk tu Korintus. Tu Korintus. Isemai imasi Apollos. Apollos ini sering namanya dibicarakan di Korintus tetapi tidak terlalu familiar di kita. Kalau di kisah para rasul 18 ayat 24 diterangkan di situ siapa si Apollos. Apollos itu orang pintar. Dia orang Yahudi dari Alexandria. Dia sangat pintar dalam memahami Alkitab. Sehingga dia dimasukkan ke dalam kelompok pemberita Injil dan diberangkatkan juga ke Korintus. Jadi diuduti si Apollos mapakobasion nih si Paulus. Ngapor naking si Paulus, rosi Apollos manguduti pakobasion nih
si Paulus. Ala ni jago ni si Apollos. Ay molusian pengaruh ni si Apolloson di sada surat Korintus. Kita menjadi terbayang luar biasa kehebatan Apollos ini dalam menggembalakan jemaat. Sepertinya dia orator ulung. Perjamitan luar biasa di mana dikagumi Huria Korintus. Sampai-sampai timbul persoalan karena hebatnya Apollos ini. Persoalannya apa? Paulus yang mendirikan jemaat Korintus, Paulus yang mengajarkan tentang Kristus kepada jemaat Korintus, dia pergi masuk Apollos, Apollos melanjutkan pengajaran, jemaat terkagum-kagum kepada Apollos, ujungnya ahana masa terjadi pengelompokan. Terjadi pengelompokan karena mereka begitu mengagumi Apollos. Hidup bain didok si Paulus. Ini saya dengar kabar di Suraton. Saya dengar kabar dari keluarga Chloe. Sudah ada di tengah-tengah jemaat ini yang mengatakan dia kelompok Paulus, dia kelompok Apollos, dia kelompok Kefas, dan dia kelompok Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Nunga dianggo jala diboto si Paulus perpecahan itu. Sebagian jemaat menganggap Paulus adalah pendiri jemaat ini dan mencintai Paulus di semua kekurangannya. Si Pauluson dan yaitu marjamita. Diakui si Paulus di. Ayo boto kurang do malokku makatain na si Paulus. Kulang do. Alai la urang peau di nama jamitahon akasi jamitahon na si Paulus. Alai hasitong addo huleu tuamu. Kalaupun saya kurang pandai dalam berbicara tentang Kristus, tetapi apa yang selama ini saya sampaikan adalah kebenaran firman Tuhan. Saya tidak berbohong, saya tidak mengada-ada. Sehingga walaupun saya tidak terlalu pandai berkhotbah, jangan kalian katakan saya bukan hamba Kristus. Alana halakna terkesima tu si Apollos ngabule madok dang toho si Paulusi si sean ni Kristusi. So iwo to makadai. Innaka pendukung si Apollos. Ro aka pendukung ni si Paulus. Ay naso di ngot tamu do ibana do parjolo ro tu son. Mabaritaw barita nauli. Ala ni haroro ni bana do ubay nadok kita. Ikot tayo ngot doy haburjuan ni si Paulusi. Inna aka pendukung si Paulus. Ujungnya mulai mahalaki mengkotak-kotakkan diri. Ya udah, siapa yang mau ke Apollos, baisi mahamu. Hami aka sisian ni si Paulus dohami, setia dohami itu si Paulus. Mulai terjadi perpecahan. Alanido ubain na dikirim si Paulus suraton di tongo sibana. Nang pengasongo ni situasi alai jahamuma sada korin sada mulai sian pertama labokiedo hatani si Paulus. Paulus menyelesaikan konflik itu, Paulus merespon persoalan itu dengan perkataan-perkataan yang lembut. Betul ada persoalan, tetapi dia atasi segala persoalan itu dengan lembut. Dan di surat 1 Korintus ini, topik terbesarnya adalah kesatuan untuk mengantisipasi perpecahan. Kesatuan, itu topik utama di sada Korintuson. Itu baina dong padohan na terkenal sian si Paulus. Paulus menanam, Apollos menyiram. Tetapi yang memberi pertumbuhan adalah Kristus itu sendiri. Jadi molotung peau nama nuan huriai ubain nadong. Jale si Paulus nama nabor-nabori ubain na lambaga alay ngotamu dang manangise au na si Paulus. Dang alaniau. Alay ngotamu dang manangise si Apollosi. Semua tergantung Kristus yang memberi pertumbuhan. Luar biasa Paulus merendahkan dirinya dan meninggikan
Kristus untuk mengantisipasi konflik di tengah-tengah jemaat. Amanginang, itulah sedikit latar belakang surat ini yang bisa kita pahami sebagai sebuah jemaat mula-mula yang terancam pecah. Perpecahan tidak diinginkan oleh Tuhan. Perpecahan tidak diinginkan oleh Kristus. Tetapi kita harus jujur, dari awal perpecahan selalu terjadi sampai saat ini di setiap persekutuan. Hala Israel pinajulu mabuladu. Israel Utara dan Israel Selatan. 10 suku dan 2 suku. Karena mereka membesarkan ego masing-masing, sehingga mereka akhirnya berpisah. Kita berpisah saja. Tidak ada lagi titik temu, kita berpisah. 10 suku pergi ke kiri, 2 suku Yehuda dan Benyamin pergi ke kanan. Alai, meski perpecahan itu terjadi dari sepanjang sejarah sampai hari ini, kita harus akui amanginang, dan Paulus juga katakan itu di surat 1 Korintus itu. Perpecahan itu adalah pertanda bahwa kita manusia duniawi. Dang boy tay lakko nih. Tuhan tidak pernah menginginkan perpecahan. Tetapi ketika perpecahan itu terjadi, itu sebagai koreksi kepada kita bahwa kita masih hidup dan dikuasai oleh keinginan-keinginan daging kita. Alana songonon, alana songonon, lepaskan dulu itu. Tetapi Paulus katakan, siapa yang terpecah, dia masih lebih besar dikuasai oleh keinginan dagingnya. Alaisa dan menarik, di setiap perpecahan, meski terjadi perpecahan, Israel Selatan dan Utara, ale mangula dotong debata di 2 inganani. Benar Israel Selatan dan Israel Utara berpisah, tetapi lihat Tuhan tetap bekerja di selatan dan Tuhan tetap bekerja di utara. Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka berdua. Tuhan kirim Elia ke titik yang satu, Tuhan kirim Yesaya ke titik yang satu. Tuhan berbicara kepada yang satu lewat Yesaya, Tuhan berbicara kepada yang satu lewat Elia. Artinya apa? Benar perpecahan itu ada, tetapi Tuhan tetap setia untuk tinggal di semua umatnya, untuk kembali memanggil dan memperbaharui hati mereka. Itu yang penting kita lihat dari situasi sejarah dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Sekarang Paulus mengatakan ke jemaat Korintus, jangan sampai terpecah. Mari kita angkat ini ke kehidupan kita. Reformanda terkhusus. Saya sudah hampir setahun di Reformanda. Saya pahami seluruh jemaat ini di belakang yang tampak ada keinginan juga yang sangat besar supaya tidak terpecah. Saya paham jemaat Reformanda ini tidak ingin sekali mengalami perpecahan, sehingga selalu dikumandangkan satu semboyan yang begitu familiar di Reformanda ini, yaitu Reformanda masih haholongan. Masih haholongan. Saya coba pikirkan kenapa itu semboyan yang selalu diungkapkan. Karena besarnya rasa ketidakinginan untuk terpecah. Apapun yang dihadapi, apapun yang akan dialami, harus kembali mengingat semboyan itu. Karena kita tidak ingin terpecah.
Kenapa ini relevan untuk Reformanda? Tidak hanya Reformanda, untuk semua komunitas selalu ada ancaman untuk terpecah. Jangankan persekutuan yang ditinggali 100, 200, 300 kakak. Persekutuan yang hanya ditinggali 1 kakak pun bisa terpecah, yaitu keluarga. Untuk itu Amang Inang, mari kita belajar dari Paulus, pesan-pesan Paulus supaya kita tidak terpecah. Supaya kita tidak terpecah. Paulus mengingatkan, jangan jadikan apapun dan siapapun lebih tinggi daripada Kristus. Kalau sudah ada yang tanpa sadar meninggikan orang lain atau meninggikan sesuatu atau sebuah kelompok di atas Kristus, maka dia akan terpecah. Sehingga diingatkan, sekagum-kagum apapun Anda sebagai jemaat kepada orang lain, jangan sampai menempatkannya setara dengan Tuhan atau bahkan melebihi Tuhan di luar kesadaran Anda. Karena pasti kita akan pecah ketika ada yang setara atau lebih tinggi dari Kristus. Ini kan dialami oleh Korintus itu sendiri. Tanpa mereka sadari, Paulus sudah hampir disetarakan dengan Tuhan. Tanpa mereka sadari, Apolos sudah hampir disetarakan dengan Tuhan. Sehingga mulai ada yang mengatakan, saya kelompok Apolos. Mereka lupa mengatakan bahwa saya adalah pengikut Kristus. Saya pengikut Kristus. Bukan Apolos, bukan Paulus, bukan Kefas. Tetapi tetap ilhami dan imani bahwa Anda adalah pengikut Kristus, bukan pengikut manusia. Sehingga secinta apa dan sekagum apapun kita kepada seseorang, maka kita tetap melihatnya tetap sebagai manusia yang perlu dibantu, ditopang, dikritik, diperbaiki dan lain sebagainya. Okam molonga paholok kuhita tujolma. Kalau kita sudah terlalu kagum berlebihan dengan orang, salah pun orang itu, dia akan jadi benar di hadapan kita. Kalau sudah cinta kali kita sama orang, emar peola pei, tapatigor-tigor me, dijolonina torop. Ngata boto mar peolan, alay, aibana kasongono dodah, ikut songono dodah. Itu kerja alam bawah sadar. Itu cinta. Kalau kita memang sudah cinta berlebihan, kita akan membenarkan bahkan kesalahannya. Begitu juga sebaliknya. Kalau kita sudah membenci berlebihan, kita akan salahkan semua kebenarannya. Jadi Paulus mengingatkan itu, bahkan bukan hanya tentang Apolos, tentang dirinya sendiri. Paulus katakan, saya tidak pernah menyuruh engkau mengikut saya, tetapi Kristuslah yang kita ikuti. Molonijaha Korintuson, mau tidak mau pasti kita teringat ke sejarah. Ya, seperti yang saya katakan tadi, semua punya sejarah, walaupun itu sejarah pahit. Termasuk AKBP punya sejarah pahit mengenai perpecahan. 92 seluruh wilayah HKBP digoncang konflik. Termasuk kita Reformanda punya sejarah demikian juga. Kalau kita mengingat sejarah bukan untuk memeliharanya sebagai gaya hidup dan karakter, tetapi kalau kita ingat sejarah, marilah kita belajar menjadi lebih dewasa untuk memperbaiki segala sesuatu. Cewingok Majos ada cerita ketika konflik HKBP, masing-masing gereja mengalami ketegangan karena ada
dua kekuatan yang berkuasa di tengah-tengah gereja. Tentu semua orang dipaksa untuk memilih ke arah mana dia, kiri kah atau kanan, hampir di semua gereja. Jadi aku bagi saya cerita taringok tu situasi sesongoni neng marminggu ma salah ina nama tua ido ibana ai neng marminggu au biasa mah dong penerima tamu dangi ai takas cobain na tua-tua ina na dia doho kiri do marang kanan bingung na tua-tua nian ngai bege bana kompliki alai dangi pala takas si boto ibana naik kosongoni situasi harus dia tentukan kalau kiri bagaimana inai bana bamolo kiri bahadua mau marminggu dang sonari kanan dono yang marminggu dang gue masuk ko ina beido te molo kanan bawi mau masuk kok ala sonari do jadwal marminggu ina ale ro malus ni na tuatuai dungi sukum muse diulakon jadi na tua-tua na dia do kiri do marang kanan pengikut dia do kiri marang kanan nina Roma na tua-tua mandok pengikut Kristus doao indai mana bingung ma penerima tamon emolu pengikut Kristus di dia do teh marminggu teh ina penerima tamon na tua-tua jadi molo pengikut Kristus di dia do marminggu gawe penerima tamon mah bingung di dia do teh mak daripada bingung ko memikiri paluas mau masuk ina na tua-tua atau emang masuk mau inna lihat amang inang itu sebuah sejarah yang mengingatkan kita bahwasanya memang banyak hal pahit, banyak sejarah-sejarah yang mungkin sebagai luka ketika kita ingat, tetapi biarlah semua sejarah termasuk perpecahan yang pernah terjadi menjadikan kita dewasa di dalam segala sesuatu, bertumbuh dengan baik di dalam segala sesuatu, dan itulah sesungguhnya kehadiran Kristus yang terbesar yang mau diterangkan Paulus di pasal pembuka ini. Paulus katakan, kalaupun kamu pengikut Kefas, Apollos, Paulus, alai ingop ma nang mamora rohamu saluhut na di bagasan Kristus. Kalaupun Anda berbeda-beda pemikiran, tetapi lihat dan ingatlah Kristus supaya semua perbedaan itu tidak memecahmu. Boleh berbeda tetapi pecah tidak. Boleh berbeda pemikiran tetapi terpecah tidak. Bagaimana caranya? Paulus kasih caranya. Ingat Kristus. Jadi walaupun kamu berasal dari manapun, walaupun latar belakangmu apapun, walaupun yang kamu miliki apapun, semua berbeda dalam satu jemaat. Tetapi ketika di dalam Kristus, naung targoar dohamu saluhna halak nama mora. Targoar mas kamu di sada pangguaran halak nama mora. Ima pemahaman di si Paulus diaka perbedaan ini. Silakan berbeda, tetapi jangan lupa ingat Kristus supaya pada akhirnya semua perbedaan itu menuju pada kesatuan yang satu, yaitu memuji dan memuliakan Kristus itu sendiri tanpa perpecahan. Amang inang, di gereja kita pun demikian. Di gereja kita pun demikian. Kita punya kelompok-kelompok pertumbuhan. Ada kelompok-kelompok nyanyian, ada kelompok-kelompok sektor, ada juga latar-latar belakang yang berbeda dan lain sebagainya, termasuk pikiran yang berbeda dan lain sebagainya. Tetapi saya menyaksikan Reformanda ini sepertinya berhasil belajar dari sejarah, bahwa sebagaimanapun perbedaan di sini, saya melihat semua betul-betul mengutamakan kesatuan. Heado di sokku begi, jaladakku laku begi, husak sihon, masih songgakan alani perbedaan pikiran.
Muluwa mamereng agu tay ngasongon na burak bion nonon naraku. Alay dung di luar dung say memang atar mailaila duna sida. Atar so cuek-cuek dang masih pakulingan ala baru marsoal dangi. Alay rasa 10 menit 15 menit nai. Ujungna saya dong dalam makatai jalaga behuhut rapak mekel muse. Saya menyaksikan itu. Dan semoga itu sebuah pelajaran dari sejarah yang betul-betul akhirnya mencintai kesatuan dan tidak ingin adanya perpecahan. Dilanjutum mete. Ala dakolan dilanjutum masutu di horong muna. Tuaka sudut neposope tanamkan rasa kesatuan yang indah itu supaya mereka juga mementingkan kesatuan apapun yang terjadi tetap kesatuan itu dipelihara dan dijaga. Jalan huboto dakuboto pas menurut tamu hata reformandaupe ternyata dari sejarahnya menurut informasi yang saya dengar dia diputuskan karena ada rasa cinta terhadap kesatuan. Reformasi inna tikilau menutuon aguar nigarijon inna amaguarna adung nama dok reformasi inna ulu alai ise si reformasion inna mau se suku-suku dungarong kuare. Ia yang mau direformasi saya, yang mau direformasi Anda, yang mau direformasi adalah orang-orang di dalamnya. Jadi reformanda itu berasal dari kata reformasi diri Anda sebagai jemaat sehingga dibaik warna reformanda supaya semua orang di dalam ini selalu mereformasi diri menjadi lebih baik dan selalu dalam kesatuan. Jadi ada kecintaan yang dalam di dalam nama dan di dalam sejarah AKBP Reformanda ini dan semoga itu selalu terpelihara dan terjaga. Tidak hanya di dalam Mamang Inang, tetapi kesatuan kita juga dituntut untuk sampai keluar. HKBP itu kuat dengan persatuannya, terlepas dari banyak kekurangannya, tetapi HKBP itu betul-betul menunjukkan dan harus selalu menunjukkan kesatuan di dalam segala hal, termasuk keluar. Hidup baik, masa pihak kana masa di Bona Pasogit tidak pernah terlepas dari Pangaratuan. Kemarin baru dilanda kehancuran di sana. Yang di perkotaan tetap memberi topangan. Mengirimkan baju baru, Nariai dikirim baju 2 sesi terakhir Natuari ngai kirim baju untuk menolong teman-teman yang sedang dalam kesusahan di Sumatera. Banyak hal-hal yang bisa kita lakukan bahkan sampai keluar menunjukkan bahwa kita adalah satu kesatuan. Songo titing na kingpe. Malam puji-pujian. Sasitong na niyan di roha. Lu jenei mengurusi. Tetapi kesatuan menuntut itu. Tanda bahwa kita satu, kita tidak pernah lelah untuk saling menopang. Molotai dan naking video ini bereko kamu jo kehancuran ini mungkin untuk memulihkan itu butuh 5 tahun, 10 tahun. Tetapi dengan kesatuan seluruhnya, mungkin 5 tahun itu bisa jadi 1 tahun. 10 tahun itu mungkin bisa jadi 2 tahun. Kalau semua bersatu padu. Sehingga kita tadi membuat malam puji-pujian yang diorganisir oleh distrik di Maranatha tanggal 31. Jiro hamate. Budo hamuro. Tanggal 30 sadai. Ise namar sakap nengro. Jumpai saya. Karena sama saya tiketnya dititip. Jadi ada 2 jenis tiket. 250.000 dan 500.000. Harga me atau emah. Toema. Asabui tarurupi. Akadongatan di Bona Pasogit lebih cepat. Jadi siapa yang mau ikut dan nanti kalau ada saya jumpai dari kita satu persatu nang ditulak nang ditulak parsido jalara pak nok kita tuh si untuk mendukung acara itu. Untuk itu Amang Inang, mari kesatuan ini menjadi sesuatu hal yang betul-betul harus kita
jaga dan tanamkan di dalam diri kita. Apapun hal yang kurang dari orang lain, atau apapun hal yang lebih dari orang lain, jangan terlalu reaktif menanggapinya, tetapi tetap tenang, dan itu adalah salah satu untuk menjaga kesatuan. Perbedaan itu pasti selalu ada, tetapi ketika perbedaan tidak dikelola oleh kasih Kristus, yang terjadi hanya perpecahan. Perbedaan itu hanya pasti akan selalu bersama-sama dengan kita, tetapi dengan kasih Kristus perbedaan itu betul-betul menjadi sesuatu yang indah. Saya punya cerita tentang sebuah rumah tangga. Kalau tadi kita sudah bicara tentang komunitas yang besar, sekarang komunitas yang lebih kecil, yaitu sebuah keluarga yang mengalami perbedaan. Ini 3 orang, keluarganya ini di satu kakak ini ada 3 orang, suaminya, istrinya, dan anaknya. Hal dasar yang paling berbeda pada mereka ini selera makan. Mereka sudah berbeda di selera makan. Daku boto urasa dong manusia kita na mengalami perbedaan songoni itonga-tonga ni keluarga. Amatay saya uluni gulamo ido lomo ni rohana, ape natay apalai ma paling sugo rohana. Jadi mengalami perbedaan. Ujung na ulo masih patah, molo neng mangalang gulama matay gabi mangalopa sa diri. Alana holam mamereng pe dang lomo be rohani natay holam mamereng gulamo. Ujung na ulo magabi persoalan. Ngau karijo au muse mangalopa la sadok ku bereng beres si jabon. Tersinggung natay. Ujung na gabi perbedaan. Tidak hanya perbedaan kecil tetapi bahkan sampai merusak keharmonisan. Bisa terjadi seperti itu. Jadi ini juga seperti itu. Mereka berbeda dalam selera makan. Ini suami sangat suka telur. Telur yang direbus. Bulat-bulat songoni irobus. Iman yang pengiduan mate. Sitabu mangalangin mate. Sitabu songon na. Tabu hiam madang tarpatorang mate. Ji sei maturus si pangidu mate ilopay si. Hape inat taon nian lomo rohana. Alay dang na irobus. Ikor igoreng do idadar. Aso songon na marday. Molola dirobus do hirada sodong do day na ubereng na inatay. Padahal kondisi ekonomi biasa-biasa saja, tidak bisa memasak banyak jenis makanan. Jadi suatu saat mereka hanya punya pilihan merebus telur ini atau menggoreng. Roa mate, rebus madah. Ngapala malihia na mate. Asa songon na masuk andong mangan. Roi nate, ay ripuho lakko na male. Ape maledo. Ay ulas sada na matoloron. Tagoreng ma. Una kola lomo ni roham terus inay nate. Ay so ya ulo ho talu ho ola pangiduam mudo inamaton. Roi naton dang boy naton di gertak ialoy bana muse. Lame musia matay ujungnya gabe marara ma persoalan satu dia satu keluarga la tersinggung inatay. Tersinggung inatay. Betor malapor inaton tu huta. Rara persoalan non. Alay ibigi anak nei persoalan non. Ibigi anak nei. Roma anak nei. Ibu matoloron. Irobus anak non. Dung irobus anak non. Ilikangi malakak nei. Dungi goreng. Dungi di mana gili gimana cabe. Ido sejarah mulana gabe adong tolor sambalado. Iya. Jadi lihat bagaimana anak ini mengelola konflik itu. Dia tahu bapaknya suka yang direbus, mamanya suka yang digoreng. Ini menimbulkan persoalan. Roy mana membuat solusi. Rebus majon, dungi goreng. Lalu kasih sambal. Ipa itu di mana matu bapaknya. Bapak, beta mangang ngah rebus tolor. Bah, songon na begak. Seliun. Ani, beta. Roh makna. Oma beta mangang ngah goreng telur. Bah, dakke do bereng songon. Dungi dari halakima. Setabu di bain halakima guarna. Telur sambal lado. Ujung nadame sudah mangan, boy sudah mangan do tenang. Artinya manginang, setiap perbedaan bisa saja ada. Setiap persoalan bisa saja ada. Tetapi jangan pernah reaktif.
Pikirkan dengan tenang apa yang bisa kita, selalu ada jalan keluar. Selalu ada sesuatu yang bisa kita buat. Sehingga ketika kita berdebat, berbeda pikiran, ketahuilah itu hal yang baik untuk menemukan sesuatu yang baru, yang jauh lebih baik. Seandainya mereka tidak berdebat, tidak akan ada jenis masakan baru. Seandainya mereka tidak berdebat, yang ada hanya telur goreng dan telur rebus. Tetapi karena mereka berdebat, akhirnya ada jenis makanan baru. Songoni nak kita di Bagasan Ngulon. Mari kita berdebat dalam pikiran. Mari kita berdebat dalam opini. Tetapi dalam ketenangan dan kasih. Supaya apa? Supaya lahir sesuatu hal yang baru. Supaya apa? Supaya lahir sesuatu hal yang lebih berguna untuk kita di kehidupan kita. Jangan berdebat dengan sentimen. Jangan berdebat dengan merendahkan orang lain dan lain sebagainya. Alani singok-singok mau dihita saluhut namanginang songon na niajarhon ni si Paulus di Bagasa Sadarion bahwa perbedaan itu bisa terjadi, tetapi berbedalah, tetapi ingat bahwa yang tertinggi adalah Kristus Yesus itu sendiri, sehingga kita akan duduk berdebat dengan cara-cara Kristus tanpa menghina, tanpa menyakiti, tanpa mengkerdilkan orang lain, tetapi kita sungguh-sungguh mau cari mana yang terbaik. Dimanapun amanginang, di komunitas Anda, sebagai persekutuan kecil, di keluarga Anda, di komunitas yang besar, mari tuangkan semua pikiran, tetapi tetap dengan satu tujuan dan motivasi, yaitu untuk kebaikan bersama. Percayalah, kita akan mengarah ke arah yang lebih baik kalau kita betul-betul melihat kesatuan itu penting untuk dijaga dan dirawat. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Kita berdoa. Mulia tema Tuhan debata Jehovah disude asido holong ni roham mandongani pardalanan ni ngulu nami nang pardalanan ni parsoran nami di tonga-tonga ni huriamon nunga sahat hatami Tuhan Tuhami paingot tok kami asa holako ma Tuhan nahu baik kami jalan nahu yutok kami di bagasan ngulu nami asa guk dame guk holong ni roha hami di tonga-tonga niya karagam perbedaan nadong di hami Tuhan debata Jehovah homa toktong dongan nami madalani ganup aka parsoran nami Tuhan songoni nang di Bagasa Sadarion martangia kami tusada danak na pinoloas munuaing neng masuk tu padidion na badia Tuhan debata Jehovah homa na mangaramoti ibana homa Tuhan na pagudakon ibana di bagasan holong ni roham asa marsugut gabi silas ni rohau di tonga-tonga ni keluargana lumubi Tuhan dia dupammu na badiai pasu-pasu nang naturas na di bagasa bisu na siakko mangajar-ajari ianak koni Tuhan debata Jehovah songoni nang dia kadongan nami na di bagasa parsahiton idia penasida Tuhan di bagas nasida nang di rumah sakit asini rohamma Tuhan na mangalihon hamalumot tu nasida saluhutna asagu las ni roha hami bui muse di partikian na neng roh rap marpungu dohot saluhut dongan nami saha porsiaon Tuhan debata Jehovah modotu ngarong na di bagasa paru kilon ruas ni huriam homa toktong na manggonggomi Tuhan asa margogo asa marbisuk dinalau mangadupi aka paru kiloni na pinaluasmu roh tu bagasan ngulu ni nasida Tuhan debata Jehovah songoni nang dihami saluhu na namarpung di son tu homa toktong hupasata mi sudi ngulu nami sudi keluarga nami nanga kaulaun nami homa dongan nami Tuhan madalatos saluhu ne asagu las niroha nami dina madalani ganup ngulu nami gudang hurang hahurangan nami gudang akadusa nami Tuhan lepos roha nami marpamuati roham di saluhu ne jalo matang yang namion mangasaon guar anakmu Tuhan Yesus Kristus si hokop pami. Amin.
Amanginang taparadi mapiliata marede ita sian bukuede nomor 597.
Manginang adorang so tatutu parmingguon masuk majohita satokin tu padidion nabadia. Marede mahita sia buku de nomor 146 ayat sada dohot ayat 2. Bapa kami yang di surga, kami datang membawa anak ini kepadamu. Kasihanilah dan terimalah dia menjadi anakmu. Berkati dan kuatkanlah dia di dalam perjalanannya menuju kehidupan yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, orang tua dari anak yang akan dibaptis hari ini, dengarlah firman Tuhan Yesus. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Dengarkanlah juga firman Tuhan Yesus, seperti yang tertulis dalam Injil Markus. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus, supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya
Barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan meletakkan tangannya atas mereka. Sekarang untuk orang tua, ikrarkanlah iman kepercayaan kita. Kemudian jawablah pertanyaan ini dengan hati yang sungguh-sungguh. Yang pertama, apakah saudara mengkehendaki agar anak ini dibaptis ke dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Jawabnya, ya, saya mengkehendakinya. Apakah saudara bersedia membimbing anak ini agar dia tahu dan dapat melakukan firman Allah? Jawabnya, ya, saya bersedia. Apakah saudara bersedia menyuruh anak ini untuk pergi ke gereja dan membesarkannya dalam pengajaran Kristen Protestan agar dia menjadi anggota jemaat yang hidup dalam Yesus Kristus? Jawabnya, ya, saya bersedia. Jika demikian, marilah kita menyerahkan dia kepada Tuhan melalui baptisan kudus. Pegang kepalanya. Karena Wardita Ronauli Marbun. Karena Wardita Ronauli Marbun, aku membaptis engkau ke dalam nama Allah Bapa dan ke dalam nama anaknya, Tuhan Yesus Kristus, dan ke dalam nama Roh Kudus. Amin. Kiranya Tuhan memelihara engkau memasuki kerajaannya dan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami telah menyerahkan anak ini kepadamu dan Engkau telah menerima dia menjadi anak-Mu melalui baptisan kudus ini, agar dia menjadi warga jemaat Kristen di dunia ini dan menjadi pewaris kehidupan kekal. Curahkanlah kasih-Mu kepada orang tuanya, kuatkan mereka mendidik anak ini, supaya hidup sesuai dengan kehendak-Mu, agar mereka bersama-sama mewarisi hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 145 ayat 2, Las Jongjong Maita Salutna. Soy su
pasa mapilian na tapapungon tuadupan ni debata martangiang mahita. Ale debata amanami na di banua gijang. Horo haroroan ni saluhu si leon-leon na denggan doho nasa ulibasa na mauliutus. Hupasa tami masian na ninlehommi tuhami pilihan nami tuho. Say jalo may gabe uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparasea kami pilihanon. Pati bulo na rajaw mo di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam utadahami godang ni si leon-leon mi tuhami. Asalam gir-gir hami madok moliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami na di banua gijang say pinarbadia magwarmo. Say ro maharajammo. Say saut malomo ni roham di banotongaon songon na di banua gijang. Lehom matuhami sadarion hanguluan siap hari. Se sama dosa nami songom panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami togiot tu pangucunan. Palua mahami sian pangago. Ulak mamu di bagasad dame, jalohamu mapasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakot Tuhan debata mabohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakot Tuhan debata mabohina tuho jala di pasaur homma damena tuto di munabe. Horas madihita saluna.